era milenial seperti sekarang, kita perlu sedikit merenung. Karena penggunaan mata itu sebenarnya bisa dibilang overuse. Oke, kita mulai ya. Oke, sebagai pendahuluan, ini kita sudah tahu semuanya kalau mata itu merupakan jendela dunia ya. Jadi 80% informasi di sekitar itu sebanyak itulah yang diserap oleh mata. Sisanya diserap oleh panca indera yang lain seperti kulit, hidung, ya alat pengecapan ya. Nah, rata-rata penggunaan mata sehari itu 16 jam. Kenapa 16 jam? Karena sisanya ya kita pakai untuk tidur ya. Kalau misalkan lengan atau kaki kita pakai 16 jam sehari ya mungkin bagus untuk pembentukan otot. Tapi kalau mata yang dipakai 16 jam sehari ya apa yang bisa dia katakan? Apakah capek? Apakah lelah? Terasa panas? Bisa jadi juga ingin istirahat ya. Ayo, dengerin Bunda. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ke depan, maka kita perlu mengenal lebih dahulu nih, apa sih itu mata, bagaimana strukturnya, dan bagaimana sih fungsi kerja mata, ya. Kenapa kita perlu tahu tentang struktur mata? Yang pertama, supaya kita lebih bersyukur. Tuhan ciptakan kita mata itu merupakan organ yang sangat kompleks dan detail, ya. Nah, ini seperti gambar yang saya tampilkan, ya. Di sekitar mata itu banyak sekali pelindung, ya. Jadi selain kita lebih banyak bersyukur, kita juga lebih tahu nanti caranya bagaimana untuk menjaga mata, ya. Nah, pelindung sekitar mata itu yang pertama adalah tulang, ya. Mata itu sebenarnya berada di dalam rongga mata, ya. Jadi dia agak mengambang gitu ya. Nah, di sekeliling mata itu ada 7 macam tulang wajah yang melindunginya. Ya. Nah, sebagai bantalannya itu adalah lemak orbita, ya, lemak dan ada juga otot. Nah, pelindung yang pertama. Untuk pelindung yang kedua itu ada kulit mata, ya, kulit kelopak mata. Nah, kulit kelopak mata ini nanti dia bekerja sama dengan refleks berkedip, ya, untuk memberikan perlindungan pada mata. Refleks berkedip itu bekerja sama juga dengan kornea. Jadi di sini ada gambar kornea ya. Nah, di kornea itu banyak ribuan atau bahkan jutaan saraf mata, saraf sensoris. Jadi dengan tiupan angin sedikit saja dia sudah bisa menimbulkan refleks berkedip. Oke, itu pelindung mata yang kedua. Ada lagi pelindung mata yang ketiga, yaitu air mata. Kenapa air mata itu penting? Yang pertama, dia itu mengandung banyak antibodi. Ya, jadi tidak gampang debu atau kuman yang di luar sana bisa menyebabkan infeksi pada mata. Karena di dalam air mata itu banyak terkandung antibodi. Dia juga berfungsi sebagai lubrikan, jadi pelapis dari kornea. Oke, nah kita lanjut ke bagian dalam mata nih. Di sini kan di sebelah kanan atas itu kelihatan ada bagian struktur mata kornea ya. Terus kemudian ada kelihatan lagi struktur mata iris ya yang seperti cekungan-cekungan. Kemudian terlihat ada jendela mata atau pupil ya yang seperti mulut gua. Oke, itu memiliki fungsi sendiri. Nah, ini bagian dalamnya ya. Jadi kalau mata itu dibelah ya di bagian depan itu ada kornea. Ya, kemudian masuk ke dalam. Sebentar. Ya, bagus. Thank you. Masuk ke dalam lagi itu ada iris. Di sini iris tadi ya, seperti gambaran cekungan tadi. Nah, ini ada jendela mata, pupil. Masuk ke dalam lagi ada lensa. Ya, lensa. Masuk ke dalam lagi ada
gel mata. Ya, lebih ke dalam lagi ada retina. Jadi retina tuh melapisi bagian dalam bola mata. Saya sering menganalogikan kepada pasien kalau mata itu seperti buah kelapa. Ya, sebenarnya dia kopong, tapi di dalamnya itu berisi gel. Ya. Nah, di retina ini, ya seperti gambar yang di samping ini, di retina itu tipis, tapi dia memiliki 10 lapis sel. Ya, lapis sel yang penting itu ini nih yang buat untuk penglihatan ya. Sel batang dan sel kerucut. Ya, oke. Ini mata sebenarnya secara dasar sudah masuk kurikulum di SD ya. Oke. Nah, ini untuk fisiologi mata, cara kerja mata. Ya. Jadi untuk kita bisa melihat dan mengenal objek itu butuh koordinasi antara mata dan otak. Ya. Nah, objek gambar yang kita dapat dari lingkungan dan ditangkap oleh retina itu bentuknya terbalik, ya, kanan menjadi kiri, kemudian atas menjadi bawah. Nah, nanti gambaran ini akan disampaikan ke belakang melalui saraf mata, terus sampai ke pusat penglihatan mata di otak. Ya, nanti dari otak itu yang akan menerjemahkan. Ini sebenarnya ada video yang bisa di-share. Maaf ya, saya agak gaptek. Ini gimana ya? Oke, ini video ini bagus buat edukasi ke anak-anak. Your eyes allow you to see the around you. But have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain. Videonya kelihatan? Your eyes. Belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Belum kelihatan? Masih slide-nya. Oh, masih slide-nya. Oke. Visual system. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Suaranya bisa ya? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eye's main job is to detect patterns of light. Then, they work with your brain to turn those patterns into images. Let's take a closer look. Light rays bounce off an object you are looking at. Let's say the object is a dog. The light reflects off the dog to your eye. Then the light enters through the outer part of your eye, called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look sharp and clear. Next, the light rays pass through an opening called the pupil. The pupil is the dark round circle in the colored part of your eye. The colored part is called the iris. It controls how wide the pupil is and how much light can pass into your eye. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light that enters. In dim light, the iris will light. All of this happens automatically. Behind the iris is the lens of the eye. It helps focus the light coming into your eye so you can see things clearly. The lens flattens so you can see things that are far away, and bends so you can see things up close. The lens, cornea, and pupil are all working together properly. They will focus light on the back of the eye. That's important because lining the back of the eye is the retina. There are about 130 million tiny cells in the retina that are sensitive to light. When these cells detect light, they turn it into electrical signals. Those signals eventually make their way through the optic nerve, which is like a cable connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns what you see right side up. Also, when you look at an object, each eye gets a slightly different view of the world. The brain combines those views and makes them into one picture. The brain also adds a lot of details to your vision, so that you can see complex shapes, movement, depth, and a rainbow of colors. And of course, the brain connects your sense of sight to things you already know, so that when you see a dog, you recognize it as a dog, not a cat or a monkey. And that's how you're able to see. To learn more about how your eyes work, visit nei.nih.gov/kids. Oke. Ya, itu sekilas tentang
visual system. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ini sekilas untuk ayah bunda mengetahui tentang perkembangan penglihatan usia prasekolah dan sekolah ya. Bayi baru lahir itu biasanya memang tidak ada penglihatan untuk melihat fokus ke depan. Dia baru penglihatan yang pinggirnya saja, penglihatan perifer. Dan minggu-minggu pertama dia mulai bisa untuk fokus ke depan, tapi jaraknya dekat ya. Mulai usia di atas 2 bulan baru dia mulai bisa fokus dan melacak objek yang bergerak, tapi masih jarak dekat. Usia di atas 5 bulan dia mulai bisa menggapai objek yang dekat, mengenali objek. Usia di atas 9 bulan dia mulai bisa melihat yang ada agak jauh sedikit dan mulai menggapai, ya mulai berjalan untuk menggapai objek. Nah, usia di atas 1 tahun itu mulai terbentuk koordinasi antara mata, tangan, dan tubuh yang lebih baik, ya. Kemudian, nah untuk usia-usia di atas 2 tahun atau 3 tahun itu fokus, tracking, persepsi, dan aspek penglihatan lain itu makin berkembang. Nah, usia 4 tahun, perkembangan bagian otak bagian penglihatan itu makin lengkap. Ya, jadi di usia-usia yang emas, usia sekitar hampir 5 tahun lah, input atau image yang jelas dari kedua mata itu diperlukan untuk perkembangan otak. Nanti kalau tidak, itu akan muncul kelainan yang namanya mata malas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk konvergensi atau kemampuan kedua mata fokus pada suatu objek secara bersamaan, itu mulai berkembang atau paling bagus berkembang tuh di sekitar usia 7 tahun. Jadi kalau ada anak-anak Bapak, Ibu yang di bawah usia 7 tahun ada kelainan dengan matanya, misalnya juling ya, itu harus segera diperiksakan. Nah, perkembangan mengenai penelitian terbaru, ini ada nih, berhubungan dengan miopia, biasanya dipertanyakan oleh para orang tua. Jadi penelitian terbaru dari Amerika dan Australia mengatakan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di luar ruangan pada usia sekolah itu memperkecil kemungkinan munculnya miopia yang ringan. Nah, mengenai miopia nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, kapan kita perlu screening pada mata anak? Ya, karena penglihatan yang baik merupakan kunci perkembangan fisik anak, maka melihat dengan maksimal itu diperlukan, terutama usia sekolah ya. Kapan itu? Dari lahir, bayi, usia prasekolah, usia sekolah itu kalau memang diperlukan atau memang ada keluhan dari kondisi itu, mata itu wajib diperiksa. Ya, misalnya pada orang tua yang mempunyai sakit kelainan sistemik atau kelainan mata yang lain, itu perlu screening, atau pada bayi yang terlahir prematur. Bayi yang prematur itu harus kita periksa karena ada kelainan yang biasa terjadi pada bayi prematur. Nah, pada anak-anak di bawah 2 tahun, itu perlu kita periksakan juga matanya ya. Apakah ada gambaran seperti mata kucing? Jadi ini bisa diperiksa dengan kamera biasa. Ya, kalau kita lihat ada gambaran seperti bercahaya di salah satu mata, ya kayak mata kucing yang bersinar, itu kemungkinan ada kelainan. Biasanya berhubungan dengan tumor mata. Nah, kita juga bisa periksakan mata kalau memang kita lihat ada kelainan yang lain. Misalnya salah satu mata kalau lebih kecil dibandingkan mata lain, atau salah satu mata lebih besar dibandingkan mata yang lain. Ya. Atau ini dia tadi seperti saya katakan bahwa ada tidak sinkronan antara dua mata. Mata satu lebih ke dalam atau mata satu lebih keluar. Oke. Kapan lagi? Nah, misalkan pada perkembangan bayi tidak ada kontak mata atau keluhan yang lain, misalnya mata sering merah, sering gatel, sering kucek mata, atau si anak melihat sesuatu dengan cara memicingkan matanya atau melihat terlalu dekat, ya, atau si anak yang sudah lebih besar sering tersandung apabila berjalan,
Atau biasanya keluhan dari orang tua nih, di sekolah dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Biasanya kalau misalkan dia duduk di belakang, dia maju ke depan, atau dia cenderung untuk meminjam catatan dari teman-temannya, ya itu perlu juga diperiksakan. Nah, ini ada sumber yang lain. 4 tanda tersembunyi masalah penglihatan yang perlu ayah bunda tahu. Yang pertama adalah kalau dia cepat kehilangan minat pada permainan atau kegiatan yang mengharuskan konsentrasi atau pemakaian mata dalam jangka panjang. Ya, baru menggambar sebentar dia udah bosan, atau baca sedikit dia udah menyerah. Ya, yang kedua apabila dia membaca lalu tidak bisa tracing di mana dia terakhir membaca, ya jadi cepat kehilangan konsentrasinya. Yang ketiga, apabila membaca atau malah justru menghindari membaca atau kegiatan dekat lainnya. Yang keempat, dia memutar kepala ke samping ketika melihat objek di depannya supaya lebih jelas. Ini biasanya mengindikasikan salah satu mata lebih dominan. Ya. Oke, kemudian, saya membahas sedikit mengenai kelainan mata yang paling sering nih. Ya, jadi sebenarnya kelainan mata kan banyak, tapi yang paling sering saja. Yang pertama itu kelainan kacamata. Nanti kita bahas yaitu ada miopia atau minus, kelainan minus, hiperopia atau hipermetropia itu kelainan plus, dan astigmat. Nah, ada juga kelainan ambliopia atau mata malas, lazy eye, ya, ada juling, dan yang terakhir yang agak sedikit banyak pembahasannya itu yang tentang computer vision syndrome atau gadget vision syndrome. Nah, apa sih sebenarnya kelainan kacamata atau kelainan refraksi? Ya, tadi kan sedikit sudah dibahas mengenai cara kerja mata. Jadi kalau sinar yang ditangkap dari luar mata untuk mendapat gambaran yang bagus, dia harus jatuhnya pas di retina, ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, ya bayangan yang yang didapat itu jatuhnya justru di depan retina, ya itu namanya miopia. Tapi kalau jatuhnya di belakang retina itu namanya hipermetropia atau hiperopia. Kalau astigmat itu jatuhnya bayangan itu di 2 titik, ya. Nah, kalau presbiopia ini berhubungan dengan usia, jadi saya tidak bahas dulu. Nah, kapan sih seseorang itu bisa kena miopia, hipermetropia, atau astigmat? Yang pertama, yang faktor penting adalah genetik. Ya, jadi kalau misalkan orang tua atau kakek nenek atau saudara itu memiliki kelainan minus atau silinder, ya kemungkinan anaknya pun akan seperti itu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah struktur mata. Struktur mata. Jadi orang-orang yang memiliki kelainan minus itu cenderung pertama memiliki bola mata yang lebih panjang. Ya, bola mata yang lebih panjang itu yang menyebabkan dia jatuhnya di depan retina. Yang kedua adalah korneanya yang lebih lengkung, ya, atau lebih tebal juga bisa. Jadi kekuatan refraksi kornea itu meningkat sehingga jatuhnya bayangan itu di depan retina. Oke, nah kalau untuk yang plus, ya anak-anak usia di bawah 8 tahun kadang-kadang masih ada nih plusnya, ya karena memang bawaannya dari lahir seperti itu. Bola mata anak kan beda dengan bola mata orang dewasa. Dia masih belum berkembang baik, dia masih lebih pendek. Ya, jadi kadang-kadang dia masih ada plusnya sedikit, nanti lama-lama menghilang ya sesuai dengan perkembangannya. Ya. Nah, kalau yang silinder ini bisa disebabkan oleh kelengkungan kornea yang tidak sama. Jadi bisa diibaratkan ya kayak di satu sisi lah. Jadi dibutuhkan kacamata untuk koreksi silinder yang di yang punya sudut tertentu untuk mengurangi kelainannya. Oke. Nah, yang miopia ini selain dia karena genetika, karena struktur matanya, bisa juga karena kebiasaan. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Oke, nah ini dia yang tadi kita sempat bahas sedikit.
Jadi kalau anak-anak sekarang yang banyak kegiatannya di dalam ruangan, ya terbiasa untuk kegiatan jarak dekat, itu dikatakan lebih mungkin untuk muncul miopia. Ya, tapi miopianya biasanya miopia yang ringan. Kalau miopianya yang sedang, apalagi yang tinggi, kalau ringan itu di bawah 3, -3 ya. Kalau yang tinggi itu di atas 6, -6. Jadi kalau yang lebih besar itu biasanya faktor genetika lebih mempengaruhi. Tapi kalau yang minus-minus ringan itu bisa karena faktor kebiasaan. Ini videonya tidak saya share, boleh dibuka nanti sama ayah bunda, tapi tidak saya tampilkan sekarang karena lama, 20 menit ya. Ini bisa dibuka nanti suatu saat ya. Oke. Nah, ini penting ya. Bagaimana sih meminimalisir penambahan mata minus atau miopia pada anak? Ya. Oke, kalau genetika kita nggak bisa utak-atik deh, memang dari sananya seperti itu. Yang bisa kita usahakan adalah mengenai kebiasaannya, ya. Bagaimana kebiasaan dia membaca, kebiasaan dia sehari-hari, ya. Kebiasaan membaca yang dimaksud itu pertama jaraknya. Anak-anak itu punya adaptasi yang tinggi, ya. Jadi makin dia dekat membaca atau aktivitas dekatnya dideketin, bukunya tuh makin senang, ya. Padahal sebenarnya tidak bagus. Minimal 30 cm lah, ya. Jarak baca yang ideal kan 30 cm. Makin dia dekat, terbiasa untuk membaca lebih dekat, itu dikatakan dapat memicu juga miopia. Yang kedua yang tadi itu, banyakin kegiatan di luar ruangan. Tapi mungkin susah ya. Oke, nah aktivitas di luar ruangan ya mungkin kalau saat sekarang ini tidak perlu lah jauh-jauh sampai ke lapangan mana ya. Ya cukup di teras atau aktivitas yang sederhana yang lainnya. Ya, yang dia memakai jarak mata itu jarak jauh ya. Oke, nah kalau anak ayah bunda sudah terlanjur ada miopia atau secara genetik dia memang ada orang tua yang miopia, ya perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter mata atau dokter khusus refraksi. Ada dokter mata itu ada yang khusus refraksi ya, untuk kalau bisa mengurangi perkembangannya, jangan lebih kenaikan minusnya itu juga tidak terlalu cepat ya. Biasanya yang anak-anak yang minus tinggi di usia TK atau usia SD itu kecenderungannya akan lebih cepat kenaikannya. Nah, beberapa cara untuk meminimalisirnya itu biasanya dokter akan menyarankan untuk penggunaan obat tetes mata ini, ya. Tapi obat tetes mata ini pemakaiannya juga tidak sembarangan. Kemudian dapat juga dipertimbangkan penggunaan lensa kontak khusus. Ya, dikatakan lensa kontak khusus ini bisa memperlambat kenaikan minusnya. Ya, lensa kontak khusus ini beda sama lensa kontak yang dijual di optik biasa ya. Dia dicetak khusus sesuai dengan kemampuan kornea si anak. Ya. Oke. Nah, ini brosur dari Kementerian Kesehatan. Bagus, saya suka gambarnya. Jadi, nah ini yang tadi kita katakan bahwa untuk membaca jarak minimal itu 30 cm, ya. Kemudian penerangannya cukup. Kemudian istirahat mata perlu ya setelah beraktivitas jarak dekat. Kemudian konsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang. Nah, yang penting juga adalah tidur yang cukup, ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang tidurnya kurang, anak-anak tidurnya kurang, cenderung untuk menderita miopia. Oke. Nah, ini juga hampir sama ya dengan brosur yang tadi. Oke. Nah, kelainan mata yang lain adalah amblyopia atau lazy eye, ya. Lazy eye itu adalah mata malas. Itu penurunan penglihatan akibat adanya gangguan perkembangan penglihatan selama masa kanak-kanak. Jadi
tadi kan usia otak berkembang penuh itu pada masa ya SD lah ya. Jadi kalau misalkan otak atau pusat penglihatan di otak itu biasa menerima bayangan yang tidak jelas, baik itu 1 atau 2 mata, nanti setelah dia usianya dewasa ya akan seperti itu bayangan yang maksimal, tidak bisa diperbaiki lagi ya. Penyebabnya apa? Pertama karena pemakaian kacamata yang tidak benar atau kelainan kacamata yang tidak koreksi. Jadi diabaikan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau anak-anak yang memang perlu kacamata itu harus dipakai setiap hari. Ya, beda kacamata untuk anak-anak itu dengan untuk orang dewasa itu beda. Kalau untuk orang dewasa itu kacamata fungsinya sebagai alat bantu. Ya, kalau dia pakai lebih enak, nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak itu fungsi kacamata sebagai terapi. Ya, tujuannya itu supaya otak itu bisa menerima bayangan yang jelas, ya, supaya nanti perkembangan penglihatannya bagus. Nah, penyebab yang kedua adalah perbedaan besar antara kedua mata. Misalkan satu mata bagus nih, mata yang sebelahnya minusnya lebih besar atau minusnya tinggi, ya. Jadi kalau salah satu mata yang minusnya lebih besar, kalau dibiarkan, ya nanti ada mata dominan namanya, mata yang untuk dia melihat yang bagus, mata yang jelek tidak dia pakai. Nah itu dia bisa jadi amblyopia juga. Kemudian mata juling juga bisa menyebabkan amblyopia. Nah penyebab yang lain adalah biasanya kelainan yang organik, misalnya ada katarak atau kekeruhan kornea atau kelopak matanya jatuh ya, jadi tidak membuka sempurna, jadi ada hambatan masuk cahaya ke dalam mata, itu juga bisa menyebabkan mata malas. Ya, oke. Nah ini kelainan yang lain yaitu mata juling ya. Kalau juling itu macam-macam gambarnya, bisa dia julingnya ke dalam, bisa dia julingnya keluar, julingnya ke atas, hipertropia atau juling ke bawah ya. Nah, penyebab paling sering juling pada anak-anak biasanya adalah kelainan refraksi ya, entah itu minus, entah itu plus ya. Jadi kalau dia mata yang tidak fokus, kadang-kadang dia akan lari jadi juling untuk mencari fokus. Nah, ini makanya pada anak-anak kalau dia juling kita harus cek nih benar nggak ada kelainan refraksi atau kelainan kacamata. Biasanya setelah diberikan terapi kacamata itu julingnya akan berkurang. Oke, lanjut. Nah ini dia computer vision syndrome. Mungkin ayah bunda sudah banyak yang mendengar ya mengenai kelainan ini. Ya, ini merupakan kumpulan gejala yang berhubungan akibat penggunaan perangkat elektronik yang berbasis komputer. Bisa itu laptop, PC, desktop atau HP ya. Nah, gejalanya itu enggak cuma di mata. Ya, kalau mata itu dia bisa menyebabkan penglihatannya agak blur, terus tegang di mata atau eye strain, terus ya bisa juga sampai ke kepala pusing ya, nyeri kepala, kemudian leher kaku, punggung sakit ya, pundak sakit ya. Jadi nggak cuma dari mata, makanya dia dinamakan sindrom ya. Oh ya, di mata juga matanya bisa merah dan kering. Karena kalau kita lama menatap di monitor itu refleks mengedipnya berkurang, jadi lupa untuk mengedip. Sementara kalau kita mengedip itu aliran air mata yang tadinya fungsinya sebagai lubrikan itu bagus ya. Jadi jangan lupa untuk mengedip kalau di depan monitor ya. Nah, oh ya, ini beberapa sebab dari CVS ini. Pertama adalah saat menatap layar, mata terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan melakukan fokus dalam waktu yang lama. Ini memerlukan kerja keras dari mata. Kemudian huruf-huruf pada layar komputer umumnya tidak setajam pada media cetak, sehingga secara tidak sadar akan memaksa mata kita untuk lebih fokus. Yang ketiga itu silau cahaya atau kelip yang berasal dari layar juga menambah beban
mata. Yang keempat, itu tadi ya, frekuensi mata untuk berkedip cenderung berkurang saat menatap layar. Jadi mata lebih kering. Kalau mata lebih kering biasanya penglihatan lebih blur. Nah, kalau seperti ini boleh nanti ditambahkan air mata buatan ya untuk mengurangi mata kering. Nah, ini teknik pencegahan dari computer vision syndrome ya. Rule 2020. Jadi selalu diingat istirahat setiap 20 menit. Ya, setiap 20 menit kita menatap monitor atau gadget, istirahat. Ya, jangan lupa untuk istirahat. Istirahatnya bagaimana? Bukannya berarti setelah menatap komputer, kemudian kita istirahat dengan melihat HP, bukan. Tapi lihat objek yang jauh, 20 kaki, ya kira-kira 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena kalau 6 meter itu mata dalam kondisi rileks, ya. Oke, berapa lama? 20 detik. Cukup 20 detik. Ya, lebih lama lebih bagus sebenarnya, tapi ya minimal 20. Kaki untuk melihat objek jauh selama 20 detik. Nah, ini untuk mengurangi keluhan di mata nih. Tapi kan tadi kan keluhannya nggak cuma di mata. Oke. Nah, ini juga yang penting untuk mengurangi CVS ya. Postur yang baik ketika melihat komputer ya. Ini banyak di internet ya. Jadi yang ideal itu ya tegak duduknya ya. Oke, bagaimana duduk yang tegak ya seperti ini ya, tegak lurus antara punggung dan atas ya. Kemudian antara lengan atas dan lengan bawah itu membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Kemudian jarak layar komputer sebaiknya 40 sampai 75 cm dari mata. Terus kemiringan antara layar komputer dan mata itu sekitar maksimal 20 derajat. Pastikan cahaya di kamar cukup, kemudian berkedip secara berkala, seperti tadi ya. Kemudian ini tadi istirahat sudah. Nah, kalau perlu gunakan filter proteksi radiasi, tapi sebenarnya sih ya nggak terlalu ngaruh. Oke, ya ini untuk posisi. Nah, ini beberapa contoh posisi yang salah. Dia terlalu maju ke depan yang selalu serius, ya, atau juga terlalu santuy, terlalu ke belakang. Ya, ini juga tidak bagus. Ya, tidak bagus buat tulang belakang juga. Nah, yang ini terlalu nungging ya. Yang bagus adalah tegak. Ini kalau dia monitornya berdiri atau setengah duduk ya, seperti ini yang bagus. Oke, lanjut. Nah, ini kan penggunaan komputer. Bagaimana dengan penggunaan handphone atau gadget ya? Nah, idealnya adalah seperti ini. Jadi leher ya tidak terlalu dipaksakan untuk menunduk karena ini bisa menyebabkan nyeri atau cedera pada leher ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini sekarang yang sering ditanyakan oleh orang tua pasien. Berapa lama sih sebenarnya seorang anak itu boleh bermain gadget atau screen time buat anak-anak itu berapa lama? Ya. Nah, rekomendasi dari dokter mata itu cuma untuk 2 ini ya. Untuk usia 2 tahun itu tidak ada screen time ya, kecuali untuk obrolan video. Jadi kayak video call dengan keluarga itu tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena itu dia berinteraksi ya, bukan bermain gadget. Ini dikatakan bisa menyebabkan kerusakan di otak ya. Nah, yang kedua pada usia di atas 2 tahun, 2 sampai 5 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Ya, ini karena disarankan untuk memperbanyak waktu kegiatan fisik atau mengasah intelektual anak ya. Nah, itu seperti yang saya bicarakan tadi ya mengenai perkembangan pusat penglihatan anak. Jadi ya. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang di atas 5 tahun ya? Untuk anak-anak yang di atas 5 tahun itu sebenarnya tidak ada panduannya ya. Tidak ada panduan harus berapa jam atau berapa jam. Karena screen time yang berlebihan pada usia di atas 5 tahun sebenarnya tidak memberikan
kerusakan pada mata. Dalam arti dia tidak akan buta sebenarnya kalau menonton terlalu lama atau main gadget terlalu lama. Sebenarnya tidak akan buta. Tapi jangan senang dulu. Tapi penelitian di luar itu mengatakan bahwa kalau screen time-nya itu panjang atau lebih lama, itu yang bermasalah bukan mata, tapi yang lain. Misalnya yang pertama, kelainan atensi bisa muncul. Ya, mungkin ayah bunda pernah mendengar tentang ADHD. Ya, nah ini dikatakan bahwa screen time lebih dari 2 jam per hari itu beresiko terkena ADHD 8 kali. Ya, atau dia mengalami obesitas. Ya, kenapa? Ya karena kan gerak yang diperlukan itu lebih berkurang. Ya, apalagi sambil ngemil. Oke, nah kalau ini yang tadi ya sudah kita bahas ya. Ya, jadi kelainan mata yang dipicu oleh screen time itu biasanya ini, ya. Tapi yang lain adalah masalah kesehatan, obesitas atau gangguan atensi. Oke, nah ini yang sekarang jadi permasalahan. Bagaimana screen time di masa pandemi? Ya, anak-anak dipaksa untuk mengikuti sekolah online, PR online, Zoom di mana-mana, ya otomatis dia akan screen time-nya akan bertambah, ya, dan aktivitas di luar ruangan juga akan berkurang karena kan nggak boleh keluar, ya. Ya paling tidak kita bisa membatasi, ya. Nah ini tadi ya, bagaimana mengurangi penggunaan gadget? Ini cara umumnya, mengurangi penggunaan gadget pada anak. Untuk ini tadi ya, untuk anak di bawah 2 tahun tidak ada. 2 sampai ya, kurang dari 5 tahun, kurang dari 1 jam. Di atas 5 tahun ke atas tidak lebih dari 2 jam sehari. Ini di luar kebutuhan belajar, ya. Nah, jangan berikan akses gadget terhadap anak, ya. Harus selalu didampingi. Tetapkan wilayah bebas gadget, jam makan atau di area keluarga. Kemudian berikan alternatif untuk anak beraktivitas. Ya, misalnya buat prakarya, bermain dengan orang tua, masak, ya. Dan yang paling penting adalah contoh orang tua sebagai role model, ya. Kalau anaknya melihat bapaknya main HP terus, tidak mempedulikannya, ya otomatis dia akan mengikuti, ya. Oke, nah ini saya dapat dari sebuah artikel, ya, bagaimana untuk tips buat ayah bunda sehubungan dengan pandemi dan screen time, ya. Yang pertama, ini nggak saya translate ya, karena bagus. Yang pertama adalah pilih program-program edukasi yang baik, ya, yang berkualitas buat anak-anak. Yang kedua, ya biasakan mendampingi anak-anak, ya, melihat duduk bersama dan melihat media bareng anak, diskusikan apa yang mereka tonton, menanyakan bagaimana pendapatnya, ya. Kemudian gunakan screen atau gadget untuk koneksi dengan keluarga yang di luar, video call atau yang lainnya, ya. Oke, terus imbangi screen time dengan aktivitas yang lain, sama seperti yang tadi. Kemudian ya memberikan contoh, ya. Ini sama juga sih sama yang tadi. Ya, memberikan contoh dari orang tuanya juga, ya. Nah, saya pikir sekian materi sore ini. Nah, ini ada panduan dari semua rumah sakit ya di Indonesia mengenai kapan sih sebenarnya perlu ke dokter mata dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau tidak darurat sebenarnya tidak usah ke dokter mata dulu, kecuali kalau memang penting ya, entah itu matanya merah, buram yang mendadak, ada trauma mata atau nyeri hebat atau pas ke operasi, ya silakan. Tapi selain itu sebaiknya ditunda, tidak apa-apa. Oke. Nah, demikian materi kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Oke, terima kasih Dok. Lumayan ini menarik sekali materinya sebenarnya. Kemarin gimana? Cukup padat sekali sebenarnya. Atau memang dipadatkan ini, jadi sepertinya lumayan banyak materi yang disampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya?
Langsung aja di-unmute, terus silakan bertanya. Tanya dong, Bu Dokter. Ini ada titipan Silakan. pertanyaan. Titipan pertanyaan, bagaimana penanganan anak dengan strabismus atau juling ya? Penanganan awalnya bagaimana dan kapankah tindakan operasi harus dilakukan? Ya. Baik, ini langsung saya jawab aja ya moderator ya, takut saya lupa. Ya, langsung aja. Ya. Waktunya masih cukup banyak. Untuk juling ya, kalau juling pada anak itu penyebabnya macam-macam. Ya, nanti diperiksakan dulu ke dokter mata. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lebih detail ya. Nah, penyebab juling itu bisa karena ada kelainan organik atau kelainan kacamata saja. Kalau kelainan organik bisa karena yaitu salah satu contohnya pada anak yang paling sering adalah katarak ya. Nah, kalau penyebabnya organik kita obati dulu kelainannya. Tapi kalau penyebabnya hanya kacamata, nah kita terapi dengan kacamata ya. Biasanya itu minus atau plus yang menyebabkan juling ya. Minus tinggi atau plus tinggi. Nah, kita terapi dulu dengan kacamata sampai dia dan terapinya ternyata tidak ada perubahan, baru dipikirkan untuk operasi. Ya. Operasi juling juga tidak gampang, ya, karena yang dimanipulasi atau di utak-atik adalah otot penggerak matanya. Ada otot yang dipendekkan, ada ototnya yang dipanjangkan supaya dia kelihatannya bagus. Ya, tapi untuk tahap awal adalah terapi kacamata dulu kalau memang dia masalahnya di kelainan refraksi. Seperti itu. Oke, makasih. Mungkin yang tadi terkait otot tadi ada latihan-latihan tertentu nggak untuk bisa dimanipulasi gitu? Nah ini dia. Julingnya kemana dulu nih Pak? Juling ke dalam, keluar? Keluar. Julingnya keluar. Jadi gini, terapi keluar ya. Jadi gini, terapi mata eye exercise itu sebenarnya lebih berfungsi pada kelainan yang namanya insufisiensi konvergensi. Jadi dia matanya itu nggak bisa akomodasi ke dalam. Jadi kalau dia melihat fokus jarak dekat, dia cepat pusing. Kenapa? Karena matanya, kalau kita melihat ke dalam, kalau kita berakomodasi atau melihat dekat, mata itu kan akan menjadi lebih ke arah dalam ya. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk melihat ke dalamnya itu terganggu. Jadi kalau dia melihat dekat, dia akan pusing, cepat pusing. Nah, kalau kondisi insufisiensi konvergensi ini bisa dibantu namanya dengan pensil push up. Jadi dia melihat pensil atau pulpen ya, didekatkan, tahan, dijauhkan lagi, dekatkan lagi, seperti itu. Tapi untuk kondisi tertentu. Tidak semua juling bisa seperti itu. Demikian, Pak. Oke, makasih. Ya. Saya lanjutkan dong, ini kayaknya menarik nih. Kalau misalkan soal juling tadi, bisa nggak ya dihindari, atau misalkan kondisinya dari bayi gitu ya, kan ada yang kadang-kadang kita tahunya agak terlambat gitu. Apakah itu menjadi parah atau mungkin apakah bisa dicegah lebih dini gitu atau gimana gitu sebenarnya kalau juling gitu? Juling itu kalau misalkan karena kelainan refraksi itu tidak bisa diprediksi kapan ya. Tapi guru atau orang tua itu bisa aware lebih dini. Kalau memang, jadi juling itu ada macam-macam. Ada juling yang menetap, ada juling yang kadang-kadang. Ya, juling yang menetap itu akan terlihat terus juling dia matanya. Tapi juling yang kadang-kadang itu terjadi kalau matanya lelah. Ya. Kalau dia sebenarnya ngelihat jauh bagus, tapi kalau dia ngelihat fokus jauh sebentar kemudian dia agak lari keluar, itu berarti julingnya intermittent atau kadang-kadang. Nah, itu tetap harus diperiksa. Ya, tidak bisa diprediksi nih satu anak jadi juling atau tidak, nggak bisa sih.
Ada lagi yang mau bertanya? Itu ada pertanyaan tuh, no, di grup chat. Yang mana nih? Oh iya, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan satu ini. Oh iya. Ada yang bilang kalau lihat gadget ada potensi insomnia, susah tidur ya. Betul atau tidak? Ya. Jadi nggak bisa tidur sebenarnya ya. Jadi gini, ada yang bilang tentang sinar biru, blue light ya. Jadi blue light itu dikatakan bisa menyebabkan atau gadget itu sebenarnya kecil, jadi tidak ada bukti yang signifikan nih kenapa blue light yang dari gadget itu bisa menyebabkan perubahan pola tidur pada anak. Belum ada buktinya sih, tapi sinar biru yang dihasilkan di luar itu memang bisa merubah melatonin. Nah, memang disarankan kalau pada anak-anak 1 jam sebelum waktu tidur itu dia dilepaskan dulu dari gadgetnya. Nah, yang kita melihat gadget, kita jadi ingin tahu yang lebih lanjut, buka lagi. Jadi sebenarnya bukan karena masalah tidur, tapi jadi nggak mau tidur. Saya rasa begitu. Karena saya seperti itu. Kalau saya ngantuk, saya akan pegang gadget supaya nggak ngantuk. Oke. Jadi tadi melanjutkan yang blue light. Kan sering tuh kalau mau beli kacamata terus ada apakah ini sebenarnya marketing gimmick sebenarnya. Jadi bilang oh ini menghindari blue light, terus ada didemokan kalau ada blue light terus dia nggak tembus dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penelitian tertentu atau gimana sebenarnya? Ya, itu sudah dibuktikan. Ini curious saja. Ya benar. Itu pertanyaan yang sering juga disampaikan oleh pasien ya. Karena untuk pemilihan lensa itu kan macam-macam spesifikasinya. Jadi ya tiap produk kan ada punya kelebihannya masing-masing. Ada yang menambahkan filter blue light, ada yang menambahkan filter UV macam-macam. Tapi sebenarnya untuk yang kalau untuk UV itu memang penting karena filter UV itu pentingnya apa? Dia untuk mencegah katarak. Ya, tapi kalau untuk filter blue light itu dari penelitian dikatakan blue light yang dihasilkan dari gadget itu sedikit, jadi tidak terlalu pengaruh pada kesehatan mata. Tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa, lebih bagus. Mata kan jadi lebih adem rasanya. Ini pencerahan yang bagus. Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Saya mau nanya dok, dengan Reza. Ya. Jadi ini, misal kita tahu orang tua kita ada sakit yang berkaitan dengan mata. Ya. Kemudian apa yang mesti kita antisipasi terhadap diri kita atau mungkin anak kita ya? Bahwa bisa jadi kan itu genetik. Nah, apa yang bisa kita antisipasi untuk paling nggak anak tersebut sehingga ya bisa ya diminimalisir atau dieliminir terhadap kondisi sakitnya mata tersebut gitu. Misalkan apa ya, sakit glukoma lah misalnya gitu. Orang tua atau kakek nenek gitu ya. Nah, ini ke anak atau ke diri saya apakah ada yang bisa antisipasi dengan seperti apa gitu supaya ya menghindari, ya kalau bisa hindari tapi paling nggak meminimalkan gitu. Makasih dok. Ya, sama-sama. Kalau penyakit glaukoma itu memang diturunkan, ya, diturunkan. Jadi untuk anak-anak, untuk anak-anaknya itu paling nggak harus screening, tapi nggak perlu saat dia usia dini, cukup paling nggak di atas 20 tahun lah, 20 tahun atau 30 tahun. Kalau di buku sih bilang 40 tahun, tapi kadang-kadang kelamaan ya. Boleh mulai dari usia 20 tahun tuh di screening untuk kemungkinan glaukoma. Karena glaukoma itu biasanya munculnya di atas usia 40 tahun. Tapi pada beberapa kondisi dia bisa datangnya lebih cepat, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada keluhan
dengan matanya, ya boleh screening tiap berapa tahun, mulai dari usia 20 tahun ya. Tapi kalau memang ada keluhan, ya itu harus sebelum usia 20 tahun juga lebih bagus diperiksakan. Seperti itu. Ya, baik, makasih dok. Ya. Saya mau tanya, silakan. Silakan Om Hendrik. Oh iya, saya mau tanya Bu Dokter, terima kasih buat sharingnya. Tadi bahas masalah miopi, rabun jauh dan rabun dekat. Dan kalau tadi diceritakan bahwa rabun jauh, bayangan jatuhnya di depan retina, rabun dekat, bayangan jatuh di belakang retina. Tapi mungkin nggak kalau misalkan kita waktu muda itu rabun jauh, terus karena pertambahan umur jadi rabun dekat, atau mungkin bisa dua-duanya, saya juga nggak tahu. Kalau lihat dari gambar ini kelihatannya kayak nggak mungkin, tapi sebenarnya gimana? Ya, jadi kesulitan melihat jauh itu bisa karena miopia, bisa juga karena hipermetropia, bisa juga karena astigmat. Nah, kesulitan untuk melihat dekat itu biasanya karena plus pada anak-anak atau karena usia ya. Jadi usia di atas 40 tahun itu biasanya lensa mata itu akomodasinya sudah mulai berkurang. Jadi dia tidak bisa mencengkung seperti usia muda, jadinya dia mengganggu akomodasi sehingga butuh kacamata plus untuk membaca ya. Nah, pada beberapa pasien ya, saat dia awalnya terkena miopia, kemudian pada saat dia rabun presbiopia muncul, bisa jadi minusnya agak sedikit berkurang. Tapi biasanya sih umumnya sih tidak ya. Umumnya penggabungan dari keduanya. Jadi jauhnya dia butuh minus, untuk membaca dia butuh plus. Jadi dia pakai kacamata yang bifokus ya. Kayak seperti itu. Nah, pada orang tua yang di atas 60 tahun itu ada yang namanya second sight. Ya, second sight itu jadi yang awalnya dia membutuhkan kacamata, kemudian tiba-tiba untuk membaca dia tidak memerlukan kacamata, itu bukan berarti dia penglihatannya lebih bagus. Tapi bisa jadi itu suatu gejala atau tanda kemunculan katarak. Seperti itu. Menjawab tidak? Ya, menjawab. Saya lanjut pertanyaannya. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, apakah semua itu bisa diobati dengan LASIK? Yang ini, yang minus plus ya, silinder. Bisa. Sekarang teknologi LASIK itu sangat berkembang, ya, sangat berkembang. Jadi kalau dulu kan cuma buat minus ya, sekarang sudah bisa juga buat presbiopia, bisa juga buat silinder ya. Jadi bisa. Sekarang LASIK bisa. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Melanjutkan, silakan. Mau tanya yang tadi Bu, sehubungan dengan masalah LASIK, untuk anak-anak itu di usia berapa paling cepat boleh dilakukan tindakan LASIK? Kemudian yang kedua, kalau untuk makanan, apakah atau makanan seberapa besar pengaruhnya? Misalnya kalau misalnya anak-anak itu banyak mengkonsumsi, misalnya kayak dulu dibilang wortel atau sejenisnya, itu apakah memang pengaruhnya banyak baik untuk anak-anak ataupun untuk bapak-bapaknya, atau itu lebih ke arah makanan atau pola hidup sehat? Itu aja. Terima kasih. Oke, yang pertama untuk LASIK, ya. Jadi idealnya kalau LASIK itu dikerjakan bila saat perkembangan
gelombang mata sudah selesai. Biasanya di atas 18 tahun ya. Jadi tunggu perkembangan matanya selesai dulu maksimal, dia tidak ada penambahan minus lagi atau penambahan minusnya sudah mulai berkurang, baru dilakukan LASIK. Kenapa? Kalau perkembangan matanya belum selesai, misalnya usia 10 tahun kita lakukan LASIK, sementara matanya kan masih berkembang, masih memanjang. Nanti dia akan cepat muncul lagi. Usia di atas 18 tahun dilakukan LASIK aja, kemungkinan untuk minusnya muncul tetap ada. Apalagi kalau dikerjakannya di usia yang lebih muda lagi. Jadi sayang sebenarnya. Kemudian yang kedua tentang wortel ya. Jadi vitamin ya. Nah, vitamin A itu tidak hanya didapatkan dari wortel, jadi bisa didapatkan dari susu, bisa dari daun-daunan hijau juga, kemudian dari apa ya dari sumber makanan yang lain, dan intake untuk mata itu sebenarnya tidak sebesar yang orang pikirkan. Jadi kecil sebenarnya kebutuhan vitamin A untuk mata. Jadi ya tidak perlu terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi wortel. Tambahkan vitamin yang lain atau yang lain, tapi paling tidak untuk menjaga kesehatan mata, ya kesehatan badan juga. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Saya dong nanya. Silakan. Ya, gini, kalau kan saya pernah lihat di dokter mata itu mata kita diintip ya semua secara fisiknya ya. Nah, apakah semua penyakit mata itu bisa kelihatan di situ secara fisiknya atau sebetulnya ada lagi penyakit-penyakit mata lain yang mungkin sarafnya sehingga nggak kelihatan fisik gitu? Ya, betul. Jadi seperti yang gambar tadi, ya. Jadi alat yang dipakai dokter mata itu sebenarnya seperti teropong, ya teropong. Jadi dia bisa melihat bagian dalam mata, tapi cuma sebatas sampai retina dan choroid bagian dalamnya. Untuk yang ke belakang, saraf mata sampai ke belakang itu kita nggak bisa lihat. Kita butuh pemeriksaan yang lain, misalnya CT scan atau USG ya untuk mendiagnosis. Tapi sebagian besar kelainan mata yang bisa dilihat di alat sih. Seperti itu, Pak. Oke, makasih dokter. Ada lagi? Saya mau bertanya. Kalau nggak, saya mau bertanya satu. Tadi sepertinya belum terbahas soal buta warna ya. Itu sebenarnya seperti apa ya? Karena ya saya menemukan beberapa fenomena gitu di karyawan gitu. Ada yang sebagian, ada yang hanya warna tertentu gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan gitu baru setelah nanti medical check up hasilnya ketahuan. Nah, itu apakah memang karena turunan atau apa? Penyebabnya sebenarnya seperti apa dan apakah memang bisa disembuhkan gitu? Ya. Jadi buta warna itu memang ada yang parsial, ada yang total. Ya, kalau yang parsial tuh biasanya yang defisiensi merah hijau atau defisiensi biru kuning ya. Nah, kalau dia didapatnya pada masa anak-anak, biasanya diturunkan ya. Jadi kalau di SD atau SMP ya sekarang kan ada pelajaran tuh yang mengenai alel atau mengenai faktor-faktor turunan. Jadi dia biasa diturunkan ya. Nah itu memang nggak bisa diapa-apain lagi karena masalahnya itu di retinanya, di reseptor sel batang dan kerucut komposisinya berubah. Nah tapi kalau misalkan buta warnanya di usia dewasa, ya itu biasanya karena didapat. Bisa karena faktor obat, biasanya obat yang membuat kelainan buta warna itu obat TBC, ya itu pemakaian jangka panjang itu bisa toksik ke mata, bisa juga obat yang lain misalnya obat
apa namanya, obat kanker ya, ada macam-macam ya. Jadi yang toksik ke mata. Atau bisa juga karena faktor trauma. Trauma tuh kalau di medis istilahnya buat benturan atau kecelakaan lah. Ya bisa juga kalau dia mengubah struktur atau fungsi dari saraf mata atau retina di dalamnya, itu bisa mempengaruhi juga kelainan buta warna. Jadi tergantung nih, dia didapat atau memang diturunkan. Nah, dua-duanya memang agak susah diterapi. Kalau diturunkan memang nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, tapi mungkin sekarang kan ada tuh kacamata yang dijual. Ya, saya juga belum pernah lihat sih kacamata yang bisa membantu orang bisa melihat warna. Oke, itu juga bisa. Terus kalau yang didapat itu ya paling mungkin kita obati dulu penyebabnya. Ya. Kalau obat TB dia bisa membuat penglihatannya berkurang disertai kelainan buta warna. Nah itu kalau di stopnya cepat, biasanya dia reversible, bisa sembuh sendiri. Jadi kalau dia pemakaiannya tidak lama dan lambat di stopnya, dia irreversible. Tergantung kondisi kalau yang didapat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Dok. Oke, ada satu lagi mau bertanya? Ya, ada lagi. Ya, satu lagi ya. Saya pikir terakhir ini karena waktunya juga sudah terlalu. Silakan. Nah, ya, ini saya kan suka pernah lihat kalau di mall gitu suka ada yang menawarkan barang-barang. Misalkan ada kacamata yang hitam betul tapi ada bolong-bolong, katanya bisa mengurangi minus dan lain-lain. Terus ada juga yang pakai semacam elektronik lah, apalah. Itu sebetulnya secara ilmiah sudah terbukti atau belum gitu? Ya, jadi kalau secara ilmiah nih Pak ya, kelainan minus itu hanya bisa diobati dengan tiga cara. Yang pertama kacamata, yang kedua lensa kontak, yang ketiga itu LASIK. Ya, jadi kalau yang exercise mata atau penggunaan kacamata K-ion gitu ya, K-ion atau mata yang bolong-bolong itu sebenarnya tidak membantu sama sekali. Ya, jadi belum ada penelitian ilmiahnya lah. Seperti itu. Oke, siap. Berarti itu hoax ya, Dok ya? Iya. Mahal lagi itu ya, jangan percaya. Gimik nih. Oke, saya pikir waktunya sudah nggak kerasa ini, sudah 1 jam. Jadi saya pikir atau ada titipan ini. Ini sebentar, ini saya lihat chatnya. Ada Hendrik, ada. Mau nanya dong, Dang. Oh, silakan. Ya udah, ini ya, silakan. Dok, sore Dok, mau nanya mengenai katarak. Ya. Itu katanya saya dengar katarak itu penyakit yang sebenarnya nggak bisa dihindari gitu. Pada akhirnya kalau kita udah tua ya akan kena katarak gitu. Itu apakah benar? Terus apakah bisa kita ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk preventif mengurangi atau memperlambat gitu Dok, baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Apakah misalnya yang pakai kacamata hitam itu mungkin mengurangi atau memperlama terjadinya katarak gitu Dok. Itu aja, makasih. Ya, baik. Katarak itu sebenarnya multifaktor ya penyebabnya. Banyak sekali faktornya. Bisa karena paparan ultraviolet atau karena penyakit sistemik, biasanya tuh sakit diabetes yang mempercepat katarak. Bisa juga karena penggunaan obat yang terlalu lama, itu biasanya obat-obat alergi atau obat autoimun ya, steroid itu juga bisa memicu katarak. Terus apalagi turun ya, tapi turunan ini biasanya kataraknya munculnya lebih awal, usia dini, jadi usia anak-anak, bayi, katarak itu pasti diturunkan ya. Tapi kalau katarak yang secara umum bisa degeneratif, dia munculnya bisa di atas 40 sampai 50 tahun. Ya. Jadi sebenarnya katarak itu seperti uban. Sekarang aja kita usia 30 tahun ubannya udah banyak ya. Nah, tergantung pada pola hidup juga. Nah, karena dia sifatnya multifaktor, jadi paling faktor yang bisa kita
manipulasi atau kita bisa utak-utik adalah dari pola hidup. Ya, yang kedua adalah ya itu mengurangi paparan sinar UV dengan penggunaan pelindung mata, misalnya topi atau kacamata yang ada filter sinar UV-nya, ya. Nah, untuk yang beberapa penelitian itu mengatakan bahwa katarak bisa dicegah, ya. Bukan dicegahnya tuh artinya diperlambatlah datangnya dengan antioksidan, ya, karena faktor degeneratif itu memicu katarak. Jadi antioksidan itu dikatakan bisa mengurangi atau melambat munculnya katarak. Di samping faktor yang lain, misalnya kalau memang ada gula, ya berarti kontrol gulanya harus lebih baik seperti itu. Atau kalau dia memang ada penyakit asma atau autoimun, ya dia pemakaian steroid jangka panjang, ya, itu memang tidak bisa dihindari, ya. Ya paling bisa dibantu dengan antioksidan saja. Oke, seperti itu Ibu. Iya, makasih Dok. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan nggak ada lagi yang nanya. Atau sebenarnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan disimpan, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lewat media yang lain. Saya pikir karena waktunya sudah cukup, kita udah lewat 1 jam ya. Tapi ini menarik sih. Saya pikir ini kayaknya nggak habis juga untuk dibahas sebenarnya. Oke, saya pikir waktunya kita cukupkan sekian. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Om Guryadi. Terima kasih. Makasih Dok, makasih Om Kur. Banyak tips-tipsnya. Makasih Bu Dokter. Ada Om Kur, ada Dang. Biasa. Iya.